Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi pada tarot official yang saya akan readingkan hari ini adalah zodiak Capricorn. Kita akan melihat energi Capricorn di bulan November untuk 10 hari ke depan. Energi apa saja yang akan didapatkan oleh Capricorn untuk 10 hari ke depan. Namun sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube Tarot Official agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam bidang tarot. Dan untuk tarot ya, tarot ini adalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang. Boleh jadi cocok dengan energi kamu ataupun sebaliknya. Jika memang cocok, berarti energi teman-teman dapat saya serap. Namun jika sebaliknya, jangan dipaksa, karena kita sebagai manusia hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada sang pemilik hidup. Kita akan lihat, teman-teman boleh fokus pada kartu. Kita akan melihat energi Capricorn di bulan November untuk 10 hari ke depan. Kartu ini akan saya pilih secara acak. Teman-teman boleh melihat ya, kartu seperti apa yang akan didapatkan oleh Capricorn ya untuk energi di bulan November ini. Untuk Capricorn ya, energi yang kamu dapat 10 hari ke depannya ini adalah energi dalam keadaan kamu kesulitan ya, terbelenggu, terbebani oleh pikiran ya, bisa jadi pikiran, terbebani oleh permasalahan sehingga kamu sulit untuk keluar ya. Kamu harus mampu keluar dari belenggu ini, dari beban ini, dari permasalahan ini. Kamu jangan terlalu terpuruk ya untuk Capricorn. Karena ketika kamu keluar dari permasalahanmu, kamu keluar dari ikatan yang membelenggumu ya. Ya ini saya perhatikan ya, ikatan ini ya bisa jadi ini beban dari pekerjaanmu, beban dari keluargamu ya, beban dari pasanganmu sendiri. Maka kamu harus memiliki tujuan, kamu harus fokus terhadap tujuanmu, kamu harus berusaha agar tujuanmu bisa tercapai, kamu harus berusaha agar apa yang kamu lakukan itu bisa berhasil. Karena kamu ini adalah orang yang berani untuk Capricorn, orang yang mandiri, ya memang kedepannya ini akan ada badai, akan ada permasalahan ya, akan ada angin yang kencang.
tapi kamu tetap berdiri tegak, kamu tetap menatap ke depan, karena kamu adalah orang yang berani, tidak takut terhadap masalah yang akan menghadapimu. Kamu akan harus tenang menyelesaikan permasalahanmu satu persatu. Ya, di balik kamu menyelesaikan permasalahanmu satu persatu, di sini akan ada hal baru yang menemuimu, ada kesejahteraan yang akan menemuimu, akan ada harapan baru yang akan menemuimu untuk Capricorn. Nah, kamu akan diperhadapkan dengan pilihan, ya. Kamu akan dihadapkan dengan pilihan, kamu harus lebih berhati-hati dalam memilih. Kamu jangan asal sembarang memilih, kamu harus memikirkan ke depannya. Ketika saya memilih jalan yang ini, ketika saya akan memilih sesuatu yang saya sukai, saya memilih sesuatu untuk diri kamu, kamu harus tetap berhati-hati, ya. Kamu harus tetap berpikir panjang ke depannya, Capricorn. Karena dibalik pilihan yang kamu buat nantinya akan ada konsekuensinya ke depan. Konsekuensi seperti apa ya, kita tidak tahu, sesuai dengan pilihan hati kamu. Jadi ketika kamu memilih, konsekuensi itu harus kamu pertanggungjawabkan, harus kamu lakukan, harus kamu lebih bijak lagi menyikapinya. Karena kamu harus menjadi orang yang berpikir positif, orang yang berani menatap ke depan, orang yang berani mengambil tindakan. Capricorn. Nah, di balik itu semua, kemungkinan ya, kamu akan mengalami namanya berada di titik jenuh, ya. Titik jenuhmu ini membuatmu serasa ingin mencari ketenangan, ya, ketenangan untuk merefleksikan dirimu. Bisa jadi pilihanmu yang kamu pilih ini adalah pilihan yang membuatmu sendiri berada di titik jenuh. Jadi memang harus berhati-hati membuat keputusan, ya. Karena ini yang akan membuatmu merasa lelah sendiri, merasa pusing sendiri. Maka kamu harus butuh ketenangan. Ketenangan ini kamu lakukan untuk merefleksi ke depan. Apakah tujuan saya kemarin itu salah? Apakah pilihan saya itu membuat saya seperti ini? Atau seperti apa ke depannya? Di sini juga, di balik merenungkan atau merefleksikan diri, ya, kamu akan merasa tenang, ya. Kamu akan ada kemakmuran untukmu, ya. Akan ada kedamaian untukmu secara finansial. Finansialmu akan baik ke depannya, ya. Apa yang kamu sudah pilih, ya, entah itu dalam pekerjaan, ya, ini akan membuahkan hasil. Hasilnya ini hasil yang baik, yang penting yaitu jangan sampai salah untuk memilih, karena ke depannya ini akan ada perenungan untuk merefleksikan diri ke depan, ya. Ketika kamu sudah merefleksikan dirimu, ya, akan ada hal yang baik menemuimu. Nah, ketika kamu sudah merasakan hal yang baik dari dalam dirimu, di sini akan ada sesuatu yang besar, ya, yang datang, sesuatu yang besar datang, ya, menghantammu, ya, membuatmu jatuh, membuatmu terluka, ya, bisa jadi soal perasaan, ya, bisa jadi juga soal pekerjaan. Ini membuatmu terluka, tapi apa yang kamu bangun, apa yang kamu sudah perbuat, ya,
tidak akan hancur begitu saja. Walaupun kamu jatuh, kamu akan pelan-pelan menatanya kembali, ya. Kamu bisa menatanya kembali sehingga menjadi bangunan yang utuh. Ketika kamu sudah membangun bangunanmu kembali, sudah mulai merancang-rancangkan apa yang kamu rancangkan dengan baik, maka kamu akan menjadi seseorang yang bijak dalam menyikapi kehidupan karena kamu sudah ada pengalaman hidup yang mengajarkanmu bahwa ketika kamu dihadapkan dengan suatu pilihan, ketika pilihanmu ini membuat suatu kehancuran, suatu permasalahan, ya, kamu akan belajar untuk merenungkan atau merefleksikan dirimu sehingga akan ada di sini suatu hal baik yang menemuimu. Kamu mampu untuk bisa menyikapi hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang akan kamu hadapi ke depannya. Kedepannya juga ini kamu akan tetap tenang, kamu akan tetap stabil, ya, kamu tidak goyah. Kalaupun akan ada gelombang ataupun angin yang kencang yang meniupmu, ya, permasalahan yang menimpamu, permasalahan yang menemuimu, kamu tidak akan goyah karena kamu sudah belajar di kehidupanmu. Di masa-masa lalu, kamu sudah mulai merefleksikan kehidupan dirimu, maka kamu tidak akan mudah goyah. Di balik semua kesulitan yang kamu hadapi, angin yang kencang, kerikil-kerikil kecil, ya, yang kamu temui dalam kehidupanmu, kamu akan melakukan suatu perayaan, ya, kamu akan menemui perayaan. Entah ini perayaan dari dirimu sendiri, entah ini perayaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatmu, ya. Perayaan ini hanya bersifat sementara, Capricorn. Kamu tidak boleh terlena karena kamu sudah tahu kamu dengan susah payah keluar dari zona tidak nyamanmu, ya. Kamu sudah berupaya untuk bisa menggapai mimpi-mimpimu, maka akan ada perayaan, ya. Perayaan, kebahagiaan yang kamu lakukan bersama rekanmu kah? Entah bersama seseorang yang kamu cintai. Tapi di balik ini semua, kamu jangan cepat terlena, Capricorn. Karena roda kehidupan akan terus berjalan. Bisa jadi kamu menemui hal yang baik, tapi jika sebaliknya kamu sudah mengantisipasi bahwa kedepannya kamu harus lebih berhati-hati lagi. Seperti itu untuk Capricorn, kedepannya akan lebih baik. Yang penting kamu harus memilih tujuan hidupmu, memilih sesuatu sesuai dengan hatimu, tetapi harus kamu renungkan dengan baik juga, ya. Renungkan dengan baik pilihanmu itu, ya. Kamu harus berpikir logis, tetap tenang saat ada badai, saat ada angin, ya. Ketika permasalahan menghantam dirimu, ya, itu tidak akan membuatmu runtuh. Walaupun kamu jatuh, tapi tidak sampai tergeletak hancur. Karena masih ada yang bisa kamu harapkan dari dalam diri kamu. Tetap semangat untuk Capricorn. Kita akan ketemu lagi untuk readingan selanjutnya untuk zodiak-zodiak yang baru. Terima kasih.